Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara MPLS Spensaka Rumah Para Juara edisi tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang berbahagia, juga Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya dalam MPLS, perkenalkanlah saya Hernawan Eka Budi Susetio kembali menyampaikan materi tentang MPLS, yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku, kita dalam berkehidupan ini, terutama dalam kehidupan sekolah, maka kita harus menjaga mental kita dalam beragama. Di sekolah kita sangat menekankan kehidupan beragama. Bagaimana kita beragama adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa bisa begitu? Berikut uraiannya. Oh ya, sekali lagi ini untuk pembinaan ini untuk anak-anakku yang beragama Islam. Jadi bagi anakku yang beragama lain, kalian bisa untuk mengikuti dari guru yang berbeda. Mungkin nanti akan disediakan oleh panitia. Baiklah, kita mulai. Mengapa kita mesti beragama dan menjalankannya? Anak-anakku, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kewajiban utama beribadah kepadanya. Ini pokok pertamanya. Disampaikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku, kepada Allah. Dan kita adalah manusia, maka kita wajib untuk beribadah kepada Allah, menjalankan agama kita dengan benar. Dasar dari Allah seperti itu. Kita lanjutkan. Mengapa kita mesti beragama dan menjalankannya? Kita manusia yang hidup di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Dasar negara kita apa? Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama, pokok paling atas. Dari sila ini diturunkan bahwa dalam penerapannya, manusia Indonesia adalah makhluk yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam setiap organisasi apapun, maka dasar pertamanya adalah ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pramuka pun, dalam dasar Dharma Pramuka yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah artinya takwa itu? Takwa artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dasar yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dasar yang ketiga, mengapa kita mesti beragama dan menjalankannya? Kita, anak-anak saya, adalah warga sekolah SMP Negeri 1 Kebun Agung. Silakan dibaca visi kita. Visi SMP Negeri 1 Kebun Agung adalah unggul dalam mutu, santun dalam laku, aktif, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan, berlandaskan intak atau iman dan takwa. Sehingga semua kegiatan yang ada di Spensaka, di SMP kita ini harus berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. So, apa kesimpulannya?
Kesimpulan dari semua dasar di atas adalah bahwa kita harus menjadi makhluk yang bertakwa. Jadi seluruh makhluk yang ada di SMP Negeri 1 Kepanawang ini harus menjadi makhluk yang bertakwa. Permasalahannya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi makhluk yang bertakwa itu. Berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang insya Allah sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya hanya mengulasnya kembali sebagai dasar kita pada pagi hari ini untuk membahas bagaimana agar kita menjadi makhluk yang bertakwa. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah kita agar menjadi makhluk yang bertakwa? Yang pertama, bertanyalah kepada orang yang tepat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita ambil yang paling belakangnya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi bagaimana langkah agar menjadi bertakwa? Kita bertanya kepada yang memahaminya. Tentu saja nanti kalian bisa bertanya kepada sumber yang terpercaya, yaitu Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran agama. Nanti kita tanya. Dan langkah berikutnya apa? Langkah kedua adalah selalu bersama-sama kepada para sidikin atau orang-orang yang benar. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah. Dalam bahasa Jawa juga dikenal wong kang soleh kumpulono, yang sering dilakukan itu ya. Lalu siapakah orang-orang yang benar? Al-Quran menjelaskan bahwa dalam Quran sidikun adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi kita mencari berkumpul dengan orang-orang yang salih, yang mereka menjalankan agamanya dengan benar. Kemudian langkah yang ketiga agar menjadi bertakwa adalah selalu berkata dengan perkataan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30 bahwa sebenar-benar perkataan adalah orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Waqala innani minal muslimin. Inilah saya sebagai orang Islam. Itulah anak-anakku 3 langkah agar kita menjadi makhluk yang bertakwa. Kita ulang tadi. Yang pertama adalah bertanya kepada orang yang tepat. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, berkata dengan perkataan yang benar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan ini bisa memberikan bekal kita dalam mengarungi pembelajaran kita selanjutnya, kehidupan kita di sekolah ini, agar kita menjadi makhluk Allah yang bertakwa, yang nanti akan membawa suasana, akan membawa perubahan, perbaikan-perbaikan, karena kita berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Kita akan senantiasa terbimbing untuk melaksanakan yang benar, karena itu perintah Allah, dan kita selalu menghindari yang tidak baik, karena itu adalah larangan Allah. Demikian anak-anakku, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.